mengatakan, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam," katanya. Wahai Muhammad, tolong beritakan kepada saya apa itu Islam. Apa itu Islam itu apa? Tolong beritakan kepada saya. Para sahabat tercengang, ini siapa ini? Kok tiba-tiba minta seperti itu? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Kita lanjut bahwa dijawab wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas antashhada tuqimas wa tuqimas sholata wa tu'tiyaz zakata wa tahujjal baita man istata'a ilaihi sabila. Begitu jawaban Nabi. Kalau bahasa kita seperti ini. Kini yang namanya Islam itu satu, antashhada alla ilaha illallah, harus baca syahadat tauhid, baca asyhadu alla ilaha illallah. Kita suka azan pakai yang fasih, syahadat pakai sin besar, asyhadu alla ilaha illallah. Jangan asyhadu alla ilaha illallah. Yang jelas asyhadu alla ilaha illallah. Seperti itu. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan harus bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Kalau asyhadu alla ilaha illallah artinya saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali hanya Allah. Dan yang kedua, saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ini seperti ini penting. Setelah Rasulullah menyampaikan seperti itu, wa tuqimas shalah ai bi an ta'tiya biha bi arkaniha wa syurutiha wa syurutiha dulu. Dan yang kedua, Islam itu engkau setelah membaca syahadat engkau dirikan sholat. Pakainya tuqimas shalah, mendirikan sholat, bukan mengerjakan sholat. Yang namanya mengerjakan dengan mendirikan lain, jauh. Kalau yang namanya mendirikan nih, ini tiang seperti ini berdiri tegak. Ini bisa tegak, bisa waktunya lama. Tapi kalau cuma sekedar mengerjakan, setelah selesai sholat, udah bebas, nggak ada kewajiban lagi. Tapi kalau ditegakkan, sholat ditegakkan, didirikan, maksudnya suruh setelah sholat juga, arti sholat dipakai di masyarakat. Sehingga pakainya tuqimas shalah. Atau ayatnya aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Bukan if'alu sholat atau i'malu sholat, kerjakan sholat, enggak, tapi dirikanlah sholat. Ini menjamin. Saya tadi barusan dapat japri, mohon maaf saya sampaikan. Dia minta pertemanan di FB, melihat mungkin ceramah saya di itu, saya share di FB itu. Ada yang japri, ada yang inbox. Bapak Ustadz ya? Iya, kenapa? Boleh nggak saya curhat? Apa itu? Pak, saya ini terus terang suka sama perempuan dan suka sama laki-laki juga, katanya. Ya Allah, apa namanya itu? Hah? ACDC. Apaan ACDC? ACDC namanya ya. Ya Allah, terus terang Pak, saya ingin meninggalkan seperti itu. Saya nafsu sama perempuan, tapi suka juga kalau melihat kelamin laki-laki, katanya. Ini bagaimana cara menghilangkannya? Saya jawab, Anda Muslim bukan? Kalau Anda Muslim, kuncinya gampang. Tegakkan sholat. Tegakkan sholat, baca Al-Quran. Al-Quran itu obat segala penyakit, termasuk penyakit bisek seperti ini. Coba. Itu ayatnya dalam Al-Quran ada 6 ayat yang disebut ayatus syifa.
Satu dalam surat Al-Isra ayat 82 kalau nggak salah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dzalimina illa khosara. Itu ayat syifa. Kalau dibaca nanti saya jelasin. Satu. Yang kedua dalam surat At-Taubah. Dalam surat At-Taubah ayat berapa lupa? Bunyinya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatiluhum yu'adzibhumullahu biaidikum wa yansurkum alaihim wa yashfi suduro qaumin mu'minin. Kalimat yang terakhir, wa yashfi suduro qaumin mu'minin. Al-Quran sebagai penyembuh, sebagai obat bagi penyakit yang terdapat dalam diri orang mukmin. Dua. Ini ayat syifa. Yang ketiga surat Yunus. Ya ayyuhalladzina amanu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur. Itu kalimat wa syifaa'un lima fis sudur itu ayat syifa 3. Yang keempat ada dalam surat An-Nahl. Fihi syifaa'un linnas. Yang kelima ada dalam surat Asy-Syu'ara. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Itu ungkapan Nabi Ibrahim. Apabila aku sakit, maka Allah yang menyembuhkanku. Udah berapa itu? 5. Tadi ada berapa? 6. Yang satu apa ya? Lupa ya. Ada di tafsir ini. Ingat-ingat. Tadi surat apa? Yang pertama? Al-Isra, terus At-Taubah, Yunus, An-Nahl, Asy-Syu'ara, satu lagi surat apa? Lupa ya. Oh, surat Fusilat. Surat Fusilat. Yang bacanya begini. A'jamiyyu wa Arabi. Terus qul huwa lil ladzina amanu hudaw wa shifa. Itu kalimat qul huwa lil ladzina amanu hudaw wa shifa. Itu ayat syifa. Ini ada sejarahnya, ada korelasinya. Di tafsir Ruhul Ma'ani ini, ayat itu menurut Asy-Syaikh Al-Imam As-Subki radhiyallahu an, itu menyatakan beliau telah mencoba apa benar ini ayat syifa katanya. Telah mendiagnosa, kalau bahasa kedokteran seperti itu, berbagai macam penyakit, ternyata dibaca pakai ayat itu sembuh. Pernah lihat video nggak? Ada orang Arab yang membacakan ayat di orang yang bisu. Pernah ada kan? Itu yang dibaca ayat itu yang saya sebutkan. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dipegang lidahnya begini, terus tepuk. Qul Allah, masmuk, qul Allah. Begitu kan? Nah, ternyata dengan izin Allah sembuh luar biasa. Yang budak juga sama. Ditepuk gini. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Ayat yang 5 dibaca lagi. Subhanallah, ini obat. Dan hal seperti ini pernah dialami. Ini kisah nyata yang dialami oleh Asy-Syaikh Al-Imam Al-Qushairi radhiyallahu anhu. Beliau bermimpi karena sebelumnya itu anaknya sakit-sakitan, anak laki-laki. Sudah sekian lama dia sakit, nggak kunjung sembuh, bahkan sudah putus asa dalam kehidupannya, nggak kunjung sembuh. Sudah berusaha ke sana kemari. Suatu ketika beliau bermimpi dalam tidurnya, mimpi ketemu Allah Subhanahu wa taala. Wah, emang Allah bisa dilihat? Kalau orang yang ma'rifat billah seperti beliau Al-Imam Al-Qushairi bisa. Walaupun hanya sekedar nur dan sebagainya, sekecil ini. Jangankan semuanya. Orang baru nur sedikitnya aja, Nabi Musa pernah ketemu juga langsung pingsan. Lah, dalam mimpinya Imam Al-Qushairi mengadu, ya Allah, kenapa anak hamba sudah sekian lama sakit nggak sembuh-sembuh ya Allah. Ini ada penjelasan dalam tafsir ini di jilid 8 surat Al-Isra. Dijawab sama Allah, ijma' ayati syifa waqroha awik tubha fi ina'in katanya. Sudah, kalau bahasa kita, kamu kumpulkan ayat syifa yang 6 tadi, kemudian dibaca
dalam kondisi wudhu ini, atau kalau enggak kamu tulis di sebuah tempat, mungkin piring, ditulis di situ, asal suci semua. Setelah ditulis dikasih air, tambah dimasukin air, airnya diminum. Ini seperti ini, pernah lihat nggak begitu? Belum pernah. Di kampung-kampung dulu waktu kecil, ada nggak kiai atau ustadz yang pernah begitu? Pernah nggak? Pernah, ada ya. Tapi biasanya untuk penyakit masuk angin gitu, penyakit batuk begitu kali ya. Nah ini luar biasa ini. Asy-Syaikh Al-Imam Al-Qushairi mimpi seperti itu, mendapat petunjuk dari Allah, suruh mencatat ayat syifa yang 6, beliau kerjakan. Ambil bejana, ditulis, dikasih air, diminumin ke anaknya. Apa yang terjadi? Sembuh penyakitnya. Luar biasa. Luar biasa. Nih ayat syifa, sholat sama ayat syifa, hati-hati. Maka tadi kita kembali ke FB tadi itu, dia inbox, kalau Anda muslim, tegakkan sholat dan baca Quran. Insya Allah hilang penyakit begituan. Di sini sih nggak ada kali ya begitu ya. Masa dua-duanya, cewek juga, cowok juga. Saya yakin ini karena orangnya nggak menjaga sholat. Watu tiyaz zakah, dan yang ketiga, yang namanya Islam itu engkau tunaikan zakat. Yang keempat, watasuma Ramadan, engkau puasa di bulan Ramadan. Kenapa Ramadan? Apa arti Ramadan? Ramadan itu artinya panas, membakar, panas. Sumia bidzalika listidadi harrir ramdu fih hina wudi'a lahu hadzal ism. Disebut Ramadan artinya panas, membakar. Maksudnya karena kalau kita puasa di bulan Ramadan, rasanya hawanya panas dan dosa-dosa terbakar. Wa tahujjal baita, dan engkau pergi haji, ay taktasid baitallah, engkau menuju rumah Allah, Baitullah, itu Masjidil Haram, untuk acara manasik haji. Silahkan, tapi sekarang haji lagi ditutup, kita ikuti aja. Berarti yang seandainya tahun ini ada yang berangkat, tahun depan. Kalau yang tahun depan berangkat, berarti tahun depannya lagi, untuk 1 tahun. Setelah Rasulullah memerinci kalimat tersebut kepada orang yang tadi baru datang tadi, langsung dijawab sama dia, sodakta, engkau benar, engkau benar. Lah sahabat Umar bingung, lah ini orang nanya udah dijawab malah benerin. Mestinya kalau nanya kan dijawab iya terima kasih, dia malah ngetes, engkau benar. Kemudian orang tersebut bertanya kembali, ya Muhammad, akhbirni anil iman. Sampai para sahabat bingung, fa'ajibna minhu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami bingung, dia bertanya tapi dia membenarkan sendiri. Udah gitu beliau bertanya lagi, ya Muhammad, ceritakanlah kepadaku apa itu yang namanya iman itu seperti apa. Rasulullah jawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi, ya, wa rusulihi wal yaumil akhir wal bil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Hafalkan semua ya. Itu rukun iman gampangnya kalau bahasa sekarang udah. Yang tadi rukun Islam, yang kedua ditanya oleh malaikat Jibril rukun iman. Iman itu adalah satu, engkau yakin kepada Allah ada. Allah ghaib, maha ghaib, tapi ada. Ya. Malaikat juga ghaib. Wa malaikatihi, yang kedua percaya adanya para malaikat. Malaikat ghaib, enggak ada yang pernah lihat malaikat. Kemudian wa kutubihi, kitab-kitab Allah. Wa rusulihi, dan rasul-rasul Allah. Kitab-kitab Allah juga ghaib. Kita enggak pernah lihat Taurat seperti apa. Ya kan?
Injil seperti apa nggak tahu. Ada juga Injil yang udah direvisi sekian tahun. Injil aslinya kita belum pernah lihat. Kitab Zabur belum pernah lihat seperti apa. Wa rusulihi, dan rasul-rasul Allah juga gaib karena kita belum pernah lihat. Mana kenal kita memang pernah lihat Nabi Adam kayak apa? Nabi Musa, Nabi Isa, bahkan Nabi kita sendiri Nabi Muhammad SAW kita belum pernah lihat. Tapi yakin ada. Wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari kiamat. Wabil qadari, yang keenam beriman kepada qada dan qadar, baik buruknya semua dari Allah. Ini semuanya gaib. Bagaimana untuk menjalankan, mengetahui dan membahas gaib tersebut? Adanya dalam Al-Quran. Dalami Al-Quran, kaji tafsirnya, asbabun nuzulnya, penjelasannya, insya Allah kita paling tidak sedikit agak paham. Itu rukun iman. Demikian juga sama, begitu Rasulullah menjawab sampai akhir, orang tersebut mengatakan, sodakta, engkau benar Muhammad, engkau benar. Benar. Lalu orang tadi yang berbaju putih bertanya kembali, akhbirni anil ihsan. Muhammad, beritakan kepadaku tentang apa yang namanya ihsan. Ihsan dari kata-kata ahsana yuhsinu ihsanan. Itu fiilnya namanya sulasi mazid. Kalau mujarradnya hasana yahsunu husnan. Ihsan itu apa sih Muhammad namanya ihsan? Rasul jawab, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Bisa enggak? Nyembah Allah lagi sholat, Allahu Akbar, seolah-olah kayak melihat Allah. Tapi walaupun seolah-olah ya artinya maksudnya suruh khusyuk gitu maksudnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Seandainya engkau tidak melihatnya, maka Allah pasti melihatmu. Allah melihatmu itu ihsan namanya. Ada ihsan, ada ikhlas. Tahu ikhlas? Ini musola al-ihsan apa? Musola al-islah ya, bukan ihsan ya. Al-islah. Ada ihsan, ada ikhlas. Ikhlas itu apa sih? Itu ada dalam surat Al-Baqarah, wa nahnu lahu mukhlisun gitu. Dan kami hanya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas itu apa? Kalau kita ngomong, saya ikhlas nih, enggak. Orang tersebut belum ikhlas. Ikhlas enggak boleh diucapkan dalam mulut. Suatu ketika Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, ikhlas itu apa sih?" Malaikat Jibril juga bertanya kepada Allah. Kalau bahasa kita mungkin, tar dulu saya tanya kepada Allah dulu ya, apa itu ikhlas? Malaikat Jibril bertanya kepada Tuhannya, kepada Allah. Allah jawab, sirrun min asrori istauda'tuhu qalba man ahbabtuhu min ibadi. Itu arti ikhlas. Kata Allah, ikhlas itu adalah salah satu dari sekian banyak rahasiaku yang sengaja aku persembahkan kepada hamba seseorang yang aku cintai. Kalau kita sedang dicintai Allah, berarti kita sedang dalam kondisi ikhlas. Mudah-mudahan yang hadir di sini semua dicintai Allah semua, sehingga disebut orang yang ikhlas. Tuh kata Rasulullah ada tepatnya dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi jilid 2 halaman 124. Ngaji itu yang enak begini, khusus agama aja, jangan cerita politik, nggak paham. Yang politik biar ahli politik aja, biarin. Saya ngaji biasa kitab kuning aja begini. Dalami hurufnya, kalimatnya.
Jemaah rahimakumullah. Itu ihsan. Lalu setelah Rasulullah menjawab seperti itu, orang tersebut juga menyatakan, shadaqta, benar Muhammad, engkau benar. Tadi rukun iman, ada iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab. Ingat ya, kita perlu paham juga, jumlah kitab Allah dan jumlah Rasul Allah harus tahu kita. Kita selama ini kan tahunya ada 25 Rasulullah gitu, apa Rasul-Rasul Allah gitu ya, para nabi dan rasul. Enggak tahu 25 juga enggak paling apal. Paling tahunya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba apal enggak dari Adam sampai Muhammad? Saya yakin enggak apal. Apalnya paling Nabi Isa, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita ketahui, adadu ma anzalallahu ala rusulihi mi'ata sahifatin wa arba'ata kutubin. Ini kitab-kitab Allah dulu kita dalami. Jumlah kitab Allah yang diturunkan kepada para nabinya itu jumlahnya semuanya ada 100 suhuf dan 4 kitab. Berarti semua berapa? 104. Kita kan kenalnya baru Al-Quran begini aja kan? Semua ada 100 suhuf dan 4 kitab. Wakhtaru minal jami' arba'ata kutubin wakhtaru minal arba'a al-Quran wakhtaru minal Quran surat al-Fatihah. Dari yang 104 itu kemudian diseleksi, dipilih yang dominan-dominan lagi, yaitu 4. Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Ini yang asli-asli ya, cerita yang asli-asli. Sekarang Injilnya udah palsu, udah bukan asli lagi, udah direvisi. Udah dibolak-balik, putar-balikan faktanya. Dari yang 4 itu diseleksi lagi, wakhtaru minal arba' al-Quran. Dari yang 4 itu diseleksi lagi jadi Al-Quran. Ini, dengan mendalami Al-Quran kita akan tahu kitab-kitab yang lain. Kan suka kita baca suhufi Ibrahim wa Musa, begitu kan? Nah, itu suhufnya Nabi Ibrahim dan suhufnya Nabi Musa, berarti dia punya suhuf.